Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sal, bikin di top misal kayak gini Sal. Kan lagi rame Sal, bikinnya kayak gini loh. Aduh, nggak dulu deh kalau bikin suka joget-joget. Bikin konten tuh yang mengedukasi, mengenal joget-joget. Kan lagi rame yang begini bagus. Ya nggak dulu lah gua. Ngapa emang sih Sal? Lu lagi ngerjain apa sih Sal? Ini tuh gua lagi ngerjain timeline kegiatan organisasi buat bulan ini. Organisasi apaan? Lu tau Karang Taruna kan? Tahu lah. Emang apaan? Panitia 17-an kan? Ya, lu mau taunya Karang Taruna cuma panitia 17-an doang. Nih gue jelasin ya. Karang Taruna itu adalah organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial. Misalkan kayak buat kegiatan gue nanti nih, Desember ini gue mau ada bakti sosial. Terus mau ada sosialisasi menanam pohon satu rumah, satu pohon. Nah terus kita ikut berkontribusi dalam pengamanan kegiatan keagamaan. Misalkan seperti Maulid Nabi, Natal atau Nyepi. Keren juga ya kalau begitu ya. Jadi gimana? Lu mau join nggak? Boleh juga tuh kayaknya tuh. Kalau dari gue mah ayo aja. Yang penting lu dari hati lu dan gak ada paksaan. Gimana cara gabungnya Sal? Gini aja deh, gue bakal jelasin ke lu sama temen-temen yang nonton gimana lebih detail lagi Karang Taruna dan seperti apa lagi kegiatan kita di Karang Taruna. Jangan di skip ya, tetap tonton terus video ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Nah, di sini apa sih Karang Taruna itu? Terus peran penting sebagai pemuda itu seperti apa? Pertama-tama kita mau jelasin apa sih Karang Taruna itu. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial oleh untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa kelurahan yang bergerak di bidang keusahaan kesejahteraan. Karang Taruna ini memiliki tugas untuk bersama-sama pemerintah, masyarakat lainnya untuk menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial secara preventif, pasca rehabilitatif maupun berdampingan dan pengembangan serta mengarah pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Nih mungkin teman-teman di sini udah pada ngerti belum? Kalau belum ngerti, kita akan lebih jelasin lagi fungsi dan tujuan tugas pokok Karang Taruna. Beberapa tujuan Karang Taruna diantaranya adalah terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yaitu dengan terampil, berkepribadian, dan serta berpengetahuan. Poin yang ketiga, tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna. Ini adalah tugas pokok Karang Taruna secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Nah, itu adalah tugas pokok dari Karang Taruna. Ini aku bakal sebutin fungsi dari Karang Taruna. Yang pertama, menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda, secara komprehensif, terpacu, dan terarah serta berkesinambungan. Itu beberapa fungsi dari Karang Taruna. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman, gue yakin pasti kalian udah pada ngerti apa itu Karang Taruna. Dan abis ini kita bakal ngobrol sama narasumbernya langsung. Jadi buat kalian jangan di skip, tetap tonton video ini terus sampai selesai. Buat teman-teman terima kasih udah nonton video ini. Kali ini saya bersama narasumber pengurus organisasi
Karang Taruna, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bang Dedi dan Bang Faldo, boleh diperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya Supriyadi, biasa dipanggil Dedi, dan saya sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dan saya Vitali Aed, biasa dipanggil Bang Faldo. Saya Sekretaris Karang Taruna Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Terima kasih Pak. Di sini kita mau sedikit mewawancarai dan bertanya-tanya nih Pak sedikit mengenai organisasi Karang Taruna yang ada di Kecamatan Pasar Rebo sendiri. Nah, kalau menurut Bapak nih, kira-kira saya bertanya dulu ya Pak ya. Pak Dedi menjabat sebagai ketua udah berapa lama nih kira-kira? Baik, kami dibentuk jadi 20 Maret 2018 dan berakhir 20 Maret 2023. Jadi dalam satu periodenya itu ada 5 tahun. Jadi kita sudah berjalan 3 tahun dan ada 14 bulan ke depan lagi masa jabatan kami akan berakhir. Jadi sudah 3 tahun lebih berjalan. Bang Faldo sendiri udah berapa lama nih kira-kira menjabat sebagai sekretaris? Saya kebetulan adalah sekretaris hasil resapel. Jadi Oh. kami selama berdirinya Karang Taruna periode 2018-2003 ini sudah 3 kali mengadakan resapel. Saya adalah resapel yang pertama. Kurang lebihnya itu 2 tahun 6 bulan. Jadi 6 bulan pertama kami mengadakan resapel perbaikan dalam kepengurusan. Jadi saya sudah 2 tahun 6 bulan ya. Iya. Baik, jadi Bapak ini salah satu sekretaris dari Bapak Ketua Bang Dedi ya Pak. Iya. Nah, sedikit saya mau berbicara nih Pak mengenai peran pemuda ini Pak. Kan pasti peran pemuda ini penting banget di lingkungan organisasi ini Pak. Nah, itu gimana sih Pak kira-kira peran pemuda itu? Baik, secara umum peran pemuda itu ya ada beberapa peran ya, agent of change ya, agent perubahan, agent development, agen pengembangan ya, terus pembangunan ya, terus ada sebagai dia inspirasi dan motivasi di lingkungan dia masing-masing. Ya. Bagaimana pemuda menjadi harapan besar, harapan bagi masyarakat dan bangsa dan negara ke depannya. Mulai dari lingkungan yang kecil ya, di sosial kemasyarakatan sampai ke bangsa dan negara. Jadi peran pemuda ini sangat penting ya Pak ya untuk Sangat, salah satu karena organisasi ini. kita yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa dan negara kita ke depan. Siapa lagi kalau bukan kita? Iya, jadi kayak penerus untuk melanjutkan organisasi Karang Taruna ini. Iya, maksudnya. Nah, Bang Dedi nih, kita nih di sini pengen tahu nih, Bang, sedikit mengenai peran Karang Taruna dalam masyarakat nih. Pentingnya sama pentingnya pemuda dalam membangun organisasi ini itu apa? Bang? Yang tadi saya sampaikan ya, jadi ada agen perubahan, agen pembangunan. Jadi bagaimana pemuda mempunyai visi dan misi ke depan. Jadi pemuda yang visioner ya, dia bisa melihat masa depan dan hari ini saja. Dari situlah pemuda itu ya di Karang Taruna khususnya ya, bagaimana dia mempunyai peran yang aktif di tengah-tengah masyarakat. Sampai dengan hari ini ya, contohnya di masa pandemi ini ya, kita salah satunya tugas kita ya membantu pemerintah di RT, RW atau di kelurahan dalam yang pertama disinfektan, terus kita pembagian masker, terus kita menjadi admin vaksin ya dari bulan Juni sampai dengan hari ini sudah berjalan 5 bulan lebih ya, dan itulah peran-peran itulah kita menjalankan fungsi dan masyarakat. Jadi salah satunya peran penting itu dan organisasi itu, organisasi ini dipercaya untuk menjadi salah satu admin untuk vaksinisasi ya Pak? Iya, pasti kita berkolaborasi dengan kita dapat Dinas amanah Kesehatan. ya, dapat amanah dari Pak Camat, kita berkolaborasi dengan pihak Kecamatan Pasar Rebo ya, dengan Nakes dan dengan lembaga-lembaga lain ya, yang memang kita bekerja sama seiring sejalan. Baik Pak. Nah di sini nih Pak, saya juga mau bertanya nih.
organisasi ini tuh terhadap pihak pemerintah tuh apa sih Pak? Peran ke pemerintah tuh apa? Ya. Dan kita sebagai organisasi kepemudaan ya, yang kita ibaratnya peran merah ya, kita selalu bersinergi ya, berkolaborasi dengan pihak pemerintah, karena kita juga dibentuk ya, pembina kita langsung adalah pimpinan dari wilayah tersebut. Nah, kalau saya di tingkat kecamatan, nanti Pak Camat sebagai pembinanya, ya, tingkat wali kota, bupatinya yang menjadi pembinanya. Jadi Pak Fadil bisa menggunakan. Ya, jadi salah satu tugas pokok Karang Taruna itu adalah Karang Taruna itu memiliki tugas pokok dia bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat lainnya dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. Jadi bersama-sama pemerintah. Jadi kita tidak terpisahkan. Karang Taruna dan pemerintah itu adalah satu kesatuan. Berarti organisasi ini sangat didukung banget oleh pemerintah ya Pak ya? Sangat. Dan dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat Iya. dan lingkungan sosial itu sendiri. Oh iya, untuk Bang Faldo nih, Ya, di wilayah Pasar Rebo sendiri seberapa aktif sih Bang ya. Karang Taruna ini kegiatannya, untuk kegiatan? Untuk kegiatan ya, kami sudah banyak sekali kegiatan dari mulai kami dikukuhkan, dipercaya untuk menjadi pengurus Karang Taruna di Kecamatan Pasar Rebo ini. Kami pertama kali dipercaya menjalankan salah satu program Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Kami menyelenggarakan festival olahraga sepanjang tahun, dan yang luar biasanya Pasar Rebo menjadi juara umum waktu itu. Hebat berarti ya, se-DKI kita juara umum futsal gitu. Jadi kita juara satu di tingkat SMP dan juara satu di tingkat SMA seperti itu. Lalu kami di masa pandemi ini kami juga dipercaya untuk menjadi admin vaksin. Jadi kalau nakesnya itu dia yang memberikan suntikan vaksinasinya, kami yang input datanya bahwa orang-orang ini sudah tervaksinasi seperti itu. Kami berkolaborasi dengan Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, kami berkoordinasi dengan Kapolsek Pasar Rebo, kami juga berkoordinasi dengan Koramil yang ada di Pasar Rebo. Jadi kami bersinergi dengan semua pihak. Ya, berarti pihak kesehatan itu udah percaya sekali dengan Betul. organisasi Karang Taruna. Ribuan warga. Ribuan warga ya Pak ya. Kita vaksin ya, kita artinya itu bukan 100-200 tapi Iya, ribuan. ribuan ya Pak. Iya. Dan ada pertanyaan ini lagi nih untuk Bang Faldo atau bisa juga untuk Bang Dedi. Apa sih program selanjutnya yang bakal Karang Taruna ini Kecamatan Pasar Rebo yang bakal Untuk kedepannya? untuk kedepannya? Oke, baik. Sebelum pelaksanaan, kita kan ada penyusunan dokter ya, program kerja untuk 2022 ya. Untuk 2022 kita ke depannya kita ada beberapa divisi ya. Nah, divisi kerohanian ya, itu ada pengajian rutin ya, bulanan di sini di sekretariat. Terus juga ada pengajian kita show, ini karena kita di kelurahan dan sekaligus kita melaksanakan peringatan hari raya besar Islam. Ya, juga mengunjungi salim atau musola masjid yang ada di Pasar Rebo. Terus untuk kegiatan diklatnya, kegiatan dan latihan, nah tempat ini nanti akan menjadi bimbingan belajar bimbel atau kursus bahasa Inggris atau bimbel anak-anak usia SD, SMP untuk belajar di sini. Dan untuk UM-nya ya, karena usaha ekonomisnya kami melaksanakan dalam minggu ini ya launching angkringan ya, itu Pak Camat support sekali dengan dia dari gerobak beserta properti yang lainnya. Terus untuk kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup, karena kita rencanakan jadi kampung sejuta anggrek ya, itu ada monitoring anggrek di 53 RW ya, ternyata bersama Karang Tarunanya kita monitoring kegiatan tersebut. Terus untuk kegiatan olahraga, ada kegiatan senam yang minggunya pagi di sini, dan kegiatan kerumasannya dan antar lembaga. Kita terus komitmen
mengawasi setiap kegiatan kita. Ya. Nah, kita ada IG-nya, ya langsung aja follow ya, follow di Qatar Mas Rebo. Nanti kita cantumin di bawah ini. Karena Bang Polda bisa melakukan. Ya, satu lagi di bagian usaha ekonomi produk kimia ini kami memberikan peluang kepada pemuda di Kecamatan Pasar Rebo yang putus sekolah maupun yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami di sini memberikan peluang untuk pelatihan desain grafis dan sekaligus membuka peluang usaha tersebut. Jadi kalian datang aja ke sekretariat kami, kita akan latih kalian membuat desain di kaos, di mug, dan di berbagai media cetak lainnya. Kalian pasarkan sendiri, kami yang menyediakan segala peralatannya sampai kalian bisa menghasilkan dana untuk keperluan pribadi kalian. Seperti itu. Baik Pak, saya tertarik nih Pak jawaban dari Pak Bang Billy tadi soal mengenai pendidikan ya Pak ya. Jadi di organisasi ini bukan hanya sosial aja yang diutamakan kan. Pasti ada pendidikan seperti bimbel tadi, seperti tadi Pak Bang Palu juga bilang mengenai desain grafis. Jadi buat anak-anak muda juga yang putus sekolah ataupun yang mau belajar grafis, belajar pendidikan apapun bisa Siapapun ya bisa langsung ke organisasi ini ya Pak. Ya, silakan datang ke kami. Baik Pak, ini salah satu program apa sih Pak yang bakal kedepannya yang organisasi ini bakal lakuin lagi? Jadi untuk kedepannya yang tadi saya sampaikan ya untuk program kerja dari dua ya itu menjadi harapan kita ya kita realisasikan dulu ya. Terus ya kita akan menjadi ya karakter yang terbaik lah gitu ya. Sesuai dengan harapan kita ya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Cuma untuk masyarakat itu deh ya yang tadi sudah kita laksanakan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, terus juga kegiatan sosial lainnya sudah kita laksanakan, dan di masing-masing kelurahan kita sudah ada icon-iconnya Bang ya, seperti kelurahan baru Ada menjadi kampung ramah lingkungan. Ada bak sampah, Ada bak sampah. disediakan bak sampah. Bang sampah itu bukan menyediakan tempat sampah, tetapi pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Jadi kita mempunyai moto itu mengubah sampah menjadi berkah. Jadi bisa jadi uang itu. Tadinya sampah yang dibuang kita ubah menjadi sesuatu produksi, bisa dijual dan menghasilkan rupiah seperti itu. Jadi sampah menjadi berkah. Nah, itu. Lalu di gedung kita itu karena di situ adalah tempat budaya-budaya, kita jadiin kampung budaya di sana. Di situ ada Tanjung Pos, di situ adalah sejarah gedungnya peninggalan Belanda di situ. Jadi itu di situ akan kita gali. Lalu di Pekayon itu kita jadikan kampung milenial, di mana milenial itu kampung penuh warna-warni. Jadi kan pasti banyak pemuda nih Pak yang ya kita mural kemarin kita 120 meter tembok kita mural semua. Ya, Juni kemarin Bang. bulan Juni kemarin dari Jogja pun hadir ke sini. Dari Jogja ke Jakarta langsung Jakarta, turun tangan ya. turun Nah tangan. ini teman-teman ya, peran pemuda itu memang penting banget dalam masyarakat. Ya. Jadi buat kalian luangkan waktu untuk organisasi yang memanfaatkan waktu kalian. Satu lagi di Kalisari itu ada namanya Garden Tani. Garden itu Tani. ya, jadi pemuda-pemuda yang masih suka bercocok tanam Ya. di situ tersedia itu anak-anak RW 2 di sana sangat kreatif dalam bercocok tanam. Di situ dia mulai dari pengolahan pupuk di sana, media tanam segala macam, dia beternak seperti itu. Pokoknya yang berhubungan dengan pertanian dan peternakan ada di RW 2 Kalisari. Jadi Kelurahan Kalisari itu kami canangkan menjadi kampung hijau karena dia suka bercocok tanam seperti itu. Jadi 5 wilayah kami punya ikon masing-masing. Masing-masing. Punya karakter tersendiri masing-masing ya Pak ya. Ya, selanjutnya nih untuk Bang Faldo juga nih, Ya. bisa dijelasin untuk teman-teman yang mau join atau bergabung di Karang Taruna ini, di organisasi ini di kecamatan. Gimana caranya? Ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa Karang Taruna itu adalah organisasi sosial masyarakat sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat
yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab dari diri sendiri ya, khususnya untuk generasi muda yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Nah, lalu siapa sih anggotanya? Bagaimana cara bergabungnya gitu. Jadi Karang Taruna ini adalah Karang Taruna organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi keanggotaannya itu secara otomatis. Jadi setiap warga negara Indonesia yang berusia 13 sampai 45 tahun itu merupakan adalah anggota organisasi kekarangtarunaan. Jadi dia secara otomatis. Nah, tinggal dia mau pilih yang mana, dia mau pasif atau aktif. Nah, kalau yang aktif seperti kami ini, Yang gitu membedakan kan. aktif sama pasif itu gimana? Ya, kalau aktif itu dia akan menjadikan pengurus, dia akan Pengurus. aktif di Aktif masyarakat, di organisasi, gitu. Ya, lingkungan tidak sosial. diam diri sendiri. Walaupun dia usianya 13 sampai 45 tahun, kalau dia berdiam diri di rumah berarti dia pasif. Iya. Ya, kalau aktif dia pasti akan bergerak di masyarakat. Nah, untuk kepengurusan itu ada apa ya, syarat-syarat tertentu ya. Minimal kalau untuk menjadi pengurus itu dia harus berusia 17 tahun 17 tahun. atau dia ber-KTP. Kenapa Ya. dipilih angka 17 tahun? Di situ sudah bisa mengambil keputusan, Ya. sudah matang lah. Karena sudah masa remajanya Masa sudah ya, matang ya, Pak, ya. matang. Nah, Sudah- itu diambil. SMA lah. Iya. Pengalaman dia di OSIS, Iya. di kepanduaan, Pengalaman berorganisasi itu udah ada ya, Pak, ya. Ya, lalu syarat yang kedua itu aktif di masyarakat. Jadi dia suka aktif, misalkan Contohnya hari nih, Pak, Minggu, contohnya ya kalau seperti hari Minggu ada gotong royong, dia Dia ada ikut. di situ, Oh, ikut. baik. Terus ada kematian, dia ikut partisipasi. nyusun bangku, mendirikan tenda, atau pokoknya dia hadir di tengah-tengah masyarakat itu. Terus yang ketiga, mau dan mampu. Jadi dia harus mau dan punya kemampuan. Nah, ketiga syarat itu bisa menjadikan siapapun warga negara Indonesia yang berusia 13 sampai dengan 45 tahun dan untuk pengurus yang sudah berusia 17 tahun dan yang pasti warga negara Indonesia. Indonesia, ya. Seperti itu. Karena kita kan Ya. membangun untuk Indonesia, Indonesia. jadi harus negara Indonesia. Nah, saya tertarik juga nih Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, Bang Faldo. Ya. Bang Faldo tadi bilang usia 13 kan yang pasif ya, Ya. yang 17 juga sudah bisa ikut jadi pengurus salah satu di Karang Taruna ini. Nah, misalkan ada bimbingan nggak sih Pak? 17 tahun dari senior-senior mereka gitu, ada di pendidikan atau bimbingan Ya. dari Jadi kita sesuai dengan Permensos 25 tahun 2019 bahwa setiap kepengurusan itu ada masa jabatannya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Nah, ketika kita mengadakan musyawarah warga Karang Taruna, di situ kita pilih kader-kader terbaik yang jadi ada mau kemampuan aktif. tersendiri ya, Iya, Pak, yang bakal dipilih iya. oleh ketua organisasi atau sekretaris organisasi. Ya, setelah terbentuk kepengurusan itu kita adakan namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan, sebelum dia melaksanakan menyusun program kerja. Ya. Jadi kita berikan dulu pelatihan-pelatihan tentang dasar-dasar kepemimpinan. Di situ ada. Nah, kalau di tingkat kelurahan itu namanya latihan dasar kepemimpinan tingkat 1. Tingkat satu, Pak. Jenjang. Nanti di kecamatan ada Ada kepemimpinan lagi, ya. tingkat 2 dan sampai nasional. Sampai nasional, Sampai Pak. nasional gitu. Dan syarat untuk ke LK2 itu dia harus punya sertifikat dulu LK1. Jadi Oh, tidak bisa langsung Pak, dia. tidak bisa Iya. langsung dengan Jadi bertahap. tahap Iya. kedua dia harus mempunyai sertifikat dulu di tahap pertama ya Pak. Betul. Jadi Betul. harus Jenjang. menguasai skill dia Iya. dan berjenjang bertahap juga untuk Iya. ke depannya. Ya terakhir nih Bang, harapan Bang Dedi dan Bang Faldo tuh buat Karang Taruna kedepannya seperti apa? Khususnya untuk Karang Taruna Kecamatan Pasar Rebo ini. Ya, saya menghimbau ya kepada adik-adikku sekalian yang di luar sana yang masih asik dengan kesendiriannya, yang masih asik dengan kelompoknya. Ayo kita bergabung di dalam organisasi Karang Taruna ini, karena di sini adalah wadah untuk kalian berbakti kepada nusa dan bangsa, baktikan diri. Jadi ketika kita bisa berbuat kepada masyarakat itu adalah sebaik-baiknya manusia. Itu pesan dari kami.
yang satu-satunya organisasi sosial dan kebudayaan yang di pemerintah yang tingkatan masing-masing dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita cek di Sabang ada Karang Tarunanya nggak? Pasti ada. Di Merauke pun nggak ada Karang Taruna ya? Pasti ada. Karena dari nasional, provinsi, kabupaten kota, di kecamatan, kelurahan, dan sampai unit RT itu pasti mereka ada itu. Jadi Terbentuk Karang Taruna. ya kalau organisasi banggalah sebagai pemuda, banggalah berkarang taruna, banggalah menjadi bagian solusi untuk bangsa dan negara. Iya. Dan satu lagi bang, nih kabar gembira nih untuk Karang Taruna Apa tuh, Pak? RW nih, Ya. kabar gembiranya nih, pemerintah DKI itu sangat memperhatikan kita. Nanti Karang Taruna RW itu akan mendapatkan dana bantuan stimulan sebesar 500.000 setiap bulannya Ya. untuk kegiatan kalian seperti itu. Makanya ayo bangkitkan, aktifkan Karang Taruna RW di tempat kalian masing-masing gitu. Mumpung pemerintah nih sayang banget sama kita nih. Gitu, seperti itu. Jadi emang benar-benar disupport langsung ya Pak ya dari Iya, pihak makanya gitu. Ya, pemerintah gitu. tersebut langsung benar-benar disupport agar pemuda-pemudi yang mau ikut join di organisasi itu lebih semangat Lebih lagi, semangat lagi. lebih berpotensi kuat lagi untuk Iya. join di organisasi. Lalu kita membuat kerjasama dengan Bank DKI nih. Bank DKI ya. Bank DKI akan mengucurkan modal untuk usaha-usaha yang kreatif ya tentunya gitu. Setiap RW misalkan mau Karang Tarunanya mau mengadakan apa usaha ekonomi kreatifnya itu tinggal mengajukan. Dia ada plafonnya 15 juta, dikasih itu modalnya tanpa Langsung. agunan. Tanpa agunan. Seperti Banget itu. teman-temannya. Jadi buat kalian masyarakat. Iya. Jadi buat kalian wajib banget untuk masuk di organisasi ya. Luangkan waktu kalian, sempatin untuk waktu kalian untuk masuk organisasi ini karena ini sangat-sangat sekali bermanfaat, sangat sekali penting untuk pemuda-pemudi seperti kita untuk membangun negeri ini semakin jaya, semakin depan. Nah, Bang Faldo, Ya. tadi saya dengar mengenai UMKM ya Pak ya. Ya. Apakah untuk UMKM tersendiri Pak itu ada keterbatasan, misalkan ada orang yang dari luar Jakarta ingin bergabung menjadi ikut berjualan atau ikut UMKM tersendiri Pak? Ya, untuk sejauh ini ya kita kan program dari Karang Taruna DKI itu ada namanya Jacob. Kita punya rumah besar namanya Jacob Jakarta Harapan. Nah, Jakarta Harapan itu diisi misalkan ada jackpot. Jackpot itu kuliner gitu kan. Ada yang suka ngecat, ada namanya Jack Fine gitu kan. Ada yang misalkan dia buruh kasar lah, saya mah cuma bisa bersihin motor itu ada Jack Wash namanya gitu. Yang suka ikan ada Jack Fish. Gitu, iya. Jadi banyak banget ya. Banyak ya. Jadi rumah banget. besarnya Jacob. Nah, Jacob ini adalah rumah menampung pemuda-pemuda yang tadi yang putus sekolah tapi punya kemauan keras, punya berusaha. Nah, itu kita Jacob ini didukung oleh Bank DKI langsungnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk masyarakat yang di luar pasar Rebo, kita akan akomodir juga akan gitu. direkomendasikan juga. Akan kita rekomendasikan juga. Minimal dia bisa kita bantu bagaimana kita berikan link-linknya seperti itu. Ya, seperti itu. Minimal ya kita kasih pelatihannya. Kalau pelatihannya kita berikan. Kalau pelatihannya. Jadi nggak terbatas ya Pak ya. Tidak Siapa terbatas, aja. Yang ya. penting dia warga negara Indonesia Iya, dan mau untuk membangun Bangun. negeri ini dengan Ya, baik. punya motivasi yang Punya kuat. motivasi yang kuat juga. Nah di sini sedikit masukan nih buat Bang Faldo dan Bang Widi, buat teman-teman yang lagi nonton, masukannya seperti apa sih? Ya, baik ya, khususnya kepada kita generasi muda dan adik-adik ya, tunjukkan fungsi kita sebagai pemuda, fungsi sosial ya, karena kita makhluk sosial, ada dari keberadaan kita, eksistensi kita harus kita bermanfaat untuk masyarakat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Terus kalau bukan dari hal-hal yang dari kita, mau siapa lagi? Itulah dia kesadaran, mari kita bersinergi, kita berkolaborasi, kita tunjukkan eksistensi kita kepada dunia ya, khususnya untuk lingkungan kita yang di lingkungan sekitar kita.
Jadi pentingin lingkungan sekitar dulu Ya, Pak, ya. Baru jadi kita kan tahapannya kan ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, nanti jangan sampai level politik. Oke, baik, Pak. Bang Faldo dan Bang Dedi nih. Kira-kira nih untuk Karang Taruna ini kedepannya seperti apa sih? Khususnya untuk Karang Taruna pasangan itu sendiri. Bakal seperti apa kedepannya gitu? Yang pasti setiap organisasi punya capaian. Pencapaian. Punya pencapaian, punya goals, tujuan. Nah, dari awal dari 2018 kita canangkan untuk menjadi Karang Taruna terbaik ya. Dan contohan tingkat DKI, tingkat nasional itu harapan kita kedepannya. Jadi alhamdulillah asistensi kita ya. Nah, kita masuk nominasi tahun ini ya. Nominasi Nominasi Pilar-pilar sosial. pilar-pilar Pilar-pilar sosial. sosial. Dan itu pesertanya dari Sabang sampai Merauke dan kita masuk 5 besar untuk DKI ya. DKI kita mewakili DKI untuk di acara pelatihan sosial kemarin hari ulang tahun HUT RI yang ke-76 17 Agustus 2021 beberapa bulan lalu. salah Ya. satu nominasi Ya. dari pilar-pilar itu sendiri ya. Iya. Maka tidak semuanya masuk ya untuk DKI aja dari 6 kota dan kabupaten hanya ya, Kecamatan Pasar Rebo, terus di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Jadi nggak semua kota yang ada dan tidak semua kabupaten dan kota juga bisa mewakili. Alhamdulillah. Jadi sangat bangga ya Pak untuk pencapaian di Kecamatan Pasar Rebo itu sendiri ya. Karena banyak banget Pak kota-kota lain juga berlomba-lomba untuk masuk ke nominasi ini kan banyak banget. Ya, kan kita di DKI Jakarta ini ada 44 kecamatan. Iya. Kita masuk 5 dari 44 itu pencapaian Pencapaian kami luar sih biasa. luar biasa dan harus kami syukuri. Karena kerja keras, mungkin kerja keras Ya. organisasi ini udah lumayan bagus dan baik, ya keras gitu kan organisasinya yang mendukung yang lain juga untuk ikut bergabung di Ya. ajang lomba itu. Ya, kami percaya bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya, benar sekali Bang. Terima kasih. Masih begitu. Baik, terima kasih buat Bang Dedi dan Bang Faldo untuk waktunya. Mohon maaf ya Bang ya kalau ada kata-kata yang menyinggung. Santai-santai. Tapi makasih banget nih Bang buat pelajarannya atau wawasan atau pengalaman yang Bang Dedi, Bang Faldo berikan kepada kita yang nonton. Buat teman-teman juga terima kasih udah nonton video ini. Kalian luar biasa. Ingat yang tadi bilang, yang Bang Faldo bilang, luangkan waktu kalian, buang waktu yang sia-sia seperti main game, main gadget. Kalian lakukan organisasi yang bermanfaat, lakukan kegiatan yang bermanfaat juga. Jadi buat kalian jangan lupa like, komen dan subscribe di bawah ini. Jadi buat kalian juga yang mau tahu mengenai organisasi, kalian bisa komen di bawah ini. Terima kasih, bye. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga informasi dari kami bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe. See you next video. Bye.